아, 김무영 맞아요? 그게 무슨 말씀이신지. Hai, kembali lagi kita membahas detektif zombie pada episode ke-6. Sebelumnya di episode 5 kita lihat detektif Cha Do-hyun ke rumah Mo-yoon dan menanyakan apakah dia Kim Mo-yoon yang asli. Tiba-tiba Seon-gi datang dan detektif Cha mengajaknya makan bersama, tetapi Mo-yoon menolaknya. Jeon-woo bertemu dengan Mo-yoon dan berkata apakah dia akan tetap menjaga Hoda, anak anjing itu. Tiba-tiba Seon-gi datang dan mengatakan dia akan membantunya mengembalikan ingatannya. Ternyata dia melakukan hipnotis dengan apa yang dilihat di internet. 1 jam berlalu, Mo-yoon tidak berpengaruh melainkan Seon-gi yang tertidur. Ada-ada saja kelakuan Seon-gi ini. Untuk tidak dimakan sama zombie ya. Pak Lee Seon-ron datang ke kantor polisi dan mendengar pembicaraan mengenai Mo-yoon. Alih-alih dia mencari tahu tentang Kim Mo-yoon, malah dia yang dipermalukan di sana. Seon-gi memeriksa pakaian Mo-yoon yang dia pakai saat terbangun. Dia keluar menunggu seseorang, tapi orang itu tidak bisa datang. Tiba-tiba teman Seon-gi datang dan menerima telepon kalau ibunya hilang. Seon-gi menawarkan diri untuk membantunya, tapi nampaknya Mo-yoon tidak mau. Chowal ia berpencar mencari ibu Hyung-chul, teman dari Seon-gi tadi, dengan mencium jejak kakinya. Nyata-nyatanya Lee Seon-ruk lagi-lagi mengikutinya dan dia mulai kelelahan. Zombie dia lawan ya. Akhirnya Mo-yoon menemukan ibu itu dan beranggapan kalau ada hewan lain di sekitar sana. Ternyata betul ada babi hutan di sana. Seon-gi ketakutan dan dia terjatuh dan alhasil keuuan terjadi. Kemudian Mo-yoon menyuruh Seon-gi menghitung sampai 100 dan terjadi insiden keuan-uan lagi versi drama Korea. Mo-yoon bertarung dengan si babi hutan sampai terjatuh ke jurang. Pada hitungan ke-100, Seon-gi mencari-carinya di tepi jurang. Sambil berteriak, tiba-tiba saja Mo-yoon dan Seon-gi mengangkat babi hutan itu dan kemungkinan Mo-yoon memakannya karena di sekitaran mulutnya banyak darah. Detektif Cha Do-hyun dan rekannya membahas kenapa dia bisa membunuh babi hutan dengan tangan kosong. Pistol pun tidak dapat membunuhnya. Dia mengetahui ini karena siaran televisi dan radio. Hyung-chul datang menemui ibunya dan mengambilnya untuk pulang, tetapi ibu itu tiba-tiba lari dan memeluk Mo-yoon. Ketika Seon-gi ingin istirahat, dia mengingat kejadian itu pada saat di hutan dan terjadilah keuuan lagi. Detektif Lee Seon-ruk mencari artikel mengenai penangkapan babi hutan. Alih-alih dia ingin berkomentar buruk. Dan Wong Wei mengatakan kenapa kamu serendah itu dan menyuruhnya berhenti menyelidikinya. Aku setuju nih. Pagi hari Seon-gi mengajak Mo-yoon ke Cenayang. Cenayang itu adalah seperti dukun. Orang itu mengatakan kamu tidak mati ataupun hidup, yang membuat mereka kaget. Dan dia mengatakan lagi seharusnya kamu sudah mati dan dia harus melakukan ritual, tapi Seon-gi mencurigai kalau dia adalah dukun yang pernah dia tangkap sebelumnya. Seon-gi memegang lonceng sambil mengomel-ngomel dan itu membuat Mo-yoon tiba-tiba mengingat suatu hal dan dia kesakitan. Dia menatap dukun itu dan membuatnya takut. Mo-jin keluar dan menjelaskan bahwa anak yang diculik oleh Sinterklas itu ada hubungannya dengan dia. Seon-gi dan Mo-yoon pergi ke tempat pemakaman Sori anak itu. Ternyata Sori adalah hidup sebatang kara. Dia anak yang tidak memiliki ibu dan ayahnya pergi dan tak pernah kembali. Lee Tae-hyo menelpon balai kota dan menanyakan babi hutan itu. Apa otaknya masih ada? Kemungkinan dia sudah mulai curiga adanya zombie. Kemudian ketika Mo-yoon pulang, dia melihat rumahnya berantakan. Di tempat lain, ada Hyung-chul sedang membakar sesuatu. Kemungkinan Hyung-chul ini adalah Sinterklas yang Seon-gi cari. Oke, itulah akhir dari episode 6 Detektif Zombie. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. See you next video.